Ya ayuhan nas subku, wahai sekalian manusia, menangislah kepada Allah. Jika anda kemudian tidak bisa menangis kepada Allah, paksakanlah untuk menangis. Fa inna ahlan nar yabkuna, yaitu sungguhnya penduduk neraka akan menangis di dalam neraka sampai kemudian air mata kemudian di wajah-wajah mereka, sampai air mata mereka kemudian habis dan berubah menjadi air mata darah dan nanah. Kalau seandainya perahu diluncurkan pada air mata penduduk neraka, maka perahu itu akan berlayar dan melesat di atasnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa la ilaha illallah. Dan berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu pada surat An-Nisa ayatnya 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Tidak ada taubat untuk orang-orang yang mengamalkan keburukan-keburukan sampai kemudian telah datang, sampai apabila telah datang kepada salah satu di antara mereka al-maut, kematian. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 18 disinggung, tidak ada taubat untuk orang-orang yang beramal keburukan-keburukan tatkala kemudian hadir kepada salah satu di antara mereka apa? Al-mautu, kematian. Menurut tafsir, ada yang menafsirkan tatkala kemudian nyawa sampai di tenggorokan. Qala, barulah kemudian dia berkata, hamba itu, tatkala kemudian nyawa itu sampai di tenggorokan, hamba itu kemudian barulah berkata, inni tubtul an, sungguhnya aku ya Allah bertobat yaitu sekarang ini. Maka tobat yang seperti ini tidak ada tobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 18. Fataubatu, maka yang namanya taubat mabsyutatun lil abdi hatta yu'ayyina qabidul arwahi. Yang namanya taubat itu terbuka luas bagi hamba sampai dia itu melihat nyawa itu atau melihat pencabut nyawa malaikat maut mencabut nyawa manusia. Yang dimaksud dari kalimat itu adalah tatkala nyawa itu sampai kemudian di tenggorokan. Maka ini sebagai penjelasan hadis yang di sebelumnya. Tatkala kemudian nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, maka sungguh sudah tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berikutnya, waqala Ibnu Abbas, sementara kalau di firman Allah surat An-Nisa ayat 17. Ayat 17-nya menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang bertobat kepada Allah yang diterima oleh Allah adalah yang bertobat min qarib, dari waktu yang dekat. Kalimatnya kalau di surat An-Nisa ayat 17 kebalikannya, kebalikan dari ayat yang nomor 18. Karena di ayat itu menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat bagi orang-orang yang bertobat dalam waktu yang dekat. Kalimatnya seperti itu. Qala Ibnu Abbas dan Sudin menafsirkan yaitu dalam waktu yang dekat atau min qarib itu diartikan adalah qoblal maridi, qoblal mauti wal mauti, sebelum datangnya sakit dan sebelum datangnya kematian. Berarti kalau diterjemahkan, sungguhnya orang-orang yang bertobat dalam waktu yang dekat sebelum datangnya sakit, sebelum datangnya kematian. Karena menurut hemat kami, sing jenenge tobat nek isi sehat wal afiat itu lebih utama dibandingkan orang yang bertobat tatkala setelah sakit. Orang yang bertobat di masa muda lebih utama dibandingkan orang yang bertobat tatkala usia tua. Orang yang kemudian bertobat semenjak dulu maka lebih kemudian utama dibandingkan orang yang bertobat baru-baru ini. Ini kalau menunjukkan yaitu terkait masalah keutamaan tobat. Sekalipun nanti derajatnya di sisi Allah tergantung ketakwaannya. Belum tentu orang yang kemudian tobatnya terakhir di sisi Allah kemudian derajatnya lebih rendah
dibandingkan orang yang bertobat lebih awal. Belum tentu, karena ini tergantung dengan ketakwaan dan tergantung dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau menurut perkataan yang lain ini, itu menurut perkataan Thohir bin Ismail. Thohir bin Ismail berkata, Sami'tu Yahya bin Mu'ad yaqulu. Aku mendengar Yahya bin Mu'ad berkata. Kata Yahya bin Mu'ad, dia berkata, yaitu alladzi hajaban nas, yang menghalangi manusia untuk bertobat adalah tulul amali. Yang menghalangi manusia untuk bertobat adalah tulul amali. Tulul ini artinya panjang, amali yang angan-angan. Maksudnya adalah yang menghalangi manusia untuk bertobat kepada Allah adalah panjangnya angan-angan. Panjenengan terus takon, panjangnya angan-angan siapa? Panjangnya angan-angan adalah dia merasa seakan-akan jauh dari kematian, jauh dari azab Allah, merasa aman dari segala yaitu ancaman Allah, dan merasa aman dari segala ancaman dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tulul amali. Dan kemudian kalau menurut penerjemahan yang lain, sing dimaksud tulul amali adalah panjangnya angan-angan terlalu sibuk dengan segala urusan dunia, punya harapan yang macam-macam terhadap dunia, tanpa pernah kemudian mengambil bagian akhirat yang seharusnya menjadi bagian agamanya. Itu juga termasuk tulul amali. Pada bicarane sampai nek ngomongi tobat, kang tobat kang langesu gampang lah. Ki jenengane tulul amali. Iya, ki jenenge tulul amali. Karena panjangnya angan-angan gampang esuk iki. Ki jenenge tulul amali. Nah, lantas wa alamatu taib, ciri-ciri orang yang bertobat ini ada 3. Karena kita tahu sing jenengane tobat hukumnya wajib. Berarti nek hukumnya wajib, sampai tidak bertobat kepada Allah maka hukumnya berdosa. Dan tobat ini wajib untuk tiap-tiap dosa. Sing jenengane tobat hukumnya wajib. Wajib untuk tiap-tiap dosa. Sampean saben-saben dosa berarti wajib ditobati, hukumnya wajib. Kalau suatu saat kemudian Anda tidak bertobat, berarti terhitung dosa. Berarti nek direksi ngurusi permasalahan bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, sibuk mikiri terkait masalah biyen pernah ora salat. Ki jenengan kudu ditobati, duduk astagfirullahaladzim. Seperti itu. Kalau anda kemudian dulu pernah kemudian memakan makanan yang haram misal, dengan astagfirullah, kita tobat. Karena yang namanya tobat untuk tiap-tiap kemudian dosa hukumnya wajib. Kalau kemudian kita tinggalkan berarti kita berdosa. Nah, menurut kemudian Yahya bin Mu'ad, maka kemudian dia berkata ciri-ciri tobat itu diantaranya 1, isbalu dam'ati, mengalirnya air mata yang ada di kedua matanya. Jadi nek sampean ciri-ciri wong tobat ki sering nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi duduk menyendiri kemudian jenengan berpikir, Masya Allah, subhanallah, terus aku akeh banget ya Allah, nangis. Ki ciri-cirinya. Sampai kalau suatu saat kemudian jarang seperti itu, ki berarti orang anak ciri-ciri wong tobat menurut Yahya bin Mu'ad. Sampai bermacul, ngiup nangis wit gandul, kemudian lendean. Oh iya, nek dipikir-pikir dosaku ya akeh ya, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi. Terus dengan nangis, ki ciri-ciri. Tapi kalau kemudian jarangnya menangis, jenengane ciri-ciri orang-orang yang celaka. Karena ciri-ciri orang yang celaka adalah jumudul ghaini, sebagaimana perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah, arba'un hisalun, termasuk 4 perkara. Dia dikatakan sebagai orang yang celaka. Di antaranya adalah jumudul ghaini, yaitu susahnya menangis kepada Allah. Kesampean kudunya nangis. Paling murah menurut hemat kami, kesampean punya rencana, punya jadwal. Paling tidak dalam hitungan sehari semalam, paling tidak ada waktu jeda sekedar 5 menit, 10 menit sekedar untuk duduk bersimpuh memohon ampun kepada Allah, dan kalau bisa kemudian menangis kalau bisa. Bahkan kalau menurut perkataan ulama, ini menurut perkataan ulama, dia berkata, ya ayuhan nasubku, wahai sekalian manusia, menangislah kepada Allah.
Jika Anda kemudian tidak bisa menangis kepada Allah, paksakanlah untuk menangis. Fa inna ahlan nar yabkuna, yaitu sungguhnya penduduk neraka akan menangis di dalam neraka sampai kemudian air mata kemudian di wajah-wajah mereka. Sampai air mata mereka kemudian habis dan berubah menjadi air mata darah dan nanah. Kalau seandainya perahu diluncurkan pada air mata penduduk neraka, maka perahu itu akan berlayar dan melesat di atasnya. Ini kalau menurut perkataan ulama, nek bisa dengan dipaksa-paksa. Ya. Karena ini ciri orang yang bertobat diantaranya akan nangis. Ya. Pun dengan takon, ini sering nangis kepada Allah atau tidak ya? Itu. Di samping itu kalau kita lihat di dalam hadis, banyak hadis yang memberi keutamaan tentang keutamaan menangis kepada Allah. Banyak sekali terhadap permasalahan hadis yang menyebutkan itu. Yang kedua, yaitu hubbu khalwati. Yang kedua, ciri-ciri orang bertaubat, dia suka menyendiri. Sampai dimana sing jenengannya suka menyendiri. Ini bukan berarti jenengan kian deweki, bukan. Sekalipun jenengan berada di tempat yang ramai, sekalipun Anda kemudian duduk bersepuluh, berdua-puluh, bertiga, berempat, berlima, tapi hati panjenengan seakan-akan menyendiri dengan Allah. Yang jenengan lagi ngobrol ambil kancane, ini hati panjenengan nyambung mengana. Nek lagi pada menang jenengannya jagongan kan kadang-kadang menang. Jenengan kemudian hatinya nyambung. Ya Allah, astagfirullah. Iki jenengannya hubbul khalwati. Iki ciri-ciri orang yang bertobat. Ngono-ngono. Sampai ingat dulu. Tatkala Anda dulu pernah kemudian setelah meninggalkan sholat dalam jangka waktu yang lama, kemudian jenengan tobat. Suasana hatinya Masya Allah. Suka kemudian berpikir jauh menuju ke arah sana. Suka menangis kepada Allah. Suka hatinya kemudian menyendiri sekalipun di tempat ramai. Hatinya kadang-kadang menyendiri asik bermunajat kepada Allah sekalipun Anda sedang duduk bertiga, berempat, berlima, ataupun berenam. Karena yang menurut Yahya bin Mu'ad, kehubbul khalwati, hatinya, atau kemudian dia suka menyendiri. Atau memang dohirnya memang betul. Panjenengan sekalipun memiliki kawan, teman, sahabat yang lain, panjenengan nanti punya waktu khusus untuk menyendiri kepada Allah. Sisakan waktu 15 menit nah, atau 10 menit kayak sebelum adzan subuh, jangan duduk menyendiri dengan Allah. Astagfirullah, astagfirullah, Masya Allah. Ciri-ciri orang yang bertobat. Sampai kalau tidak ada ini berarti tidak termasuk bagian dari ciri-ciri orang yang bertobat. Apa dari ciri-ciri ini? Yang ketiga ini, wal muhasabatun nafsi inda kulli himmah. Dia sering menghisap terhadap jiwanya, menghisap kayak ngitung terhadap jiwanya. Maksud dia itu menghitung-hitung di dalam jiwanya, maksudnya adalah jangan ngitung-ngitung amalan. Kira-kira sholat yang aku lakukan sudah diterima oleh Allah apa belum? Kira-kira selama ini setelah kemudian kami melakukan ibadah siam di puasa bulan Ramadan, kira-kira sampai hari ini sudah diterima apa belum? Kira-kira tatkala kemudian aku banyak berdoa kepada Allah sampai hari ini pula, apakah doaku itu kemudian dikabulkan oleh Allah apa tidak? Kemudian jenengan sering kemudian terhadap menghitung-hitung amalan soleh dan menghitung-hitung yaitu dosa-dosa. Kita jenengannya muhasabatun nafsi min dakunihima, untuk tiap-tiap segala keinginan untuk selamat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja ngasih sing domong nang yaitu Iskandaria, yaitu Abu Athaillah. Abu Athaillah kan ngomong, kalau seandainya kemudian kita ditanya, siapa di antara antum yang menghendaki masuk ke dalam surga? Maka seluruh manusia hampir-hampir mengatakan, ya, kami semuanya menghendaki selamat di dalam hidup dan bisa masuk ke dalam surga. Tapi kata kemudian Athaillah, dia berkata, watal junajata la wa illam tasduk masadikaha. Sampai semuanya itu menghendaki keselamatan hidup, tetapi tidak engkau tempuh yaitu jalan-jalannya. Fa inna safinnata la tajri ala yabis. Sungguh perahu itu tidak akan berlayar di atas bebatuan atau di atas yaitu tanah yang kering. Kita semuanya menghendaki selamat di sisi Allah. Kita semuanya menghendaki agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kemudian kita tidak tempuh jalan-jalannya. Tetapi kemudian kita jarang untuk menjadi betul-betul hamba yang bertobat kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ciri-ciri orang yang bertobat menurut Yahya bin Mu'ad. Satu, yaitu banyak menangis. Yang kedua, suka menyendiri dengan penjelasan tadi. Yang ketiga adalah sering menghitung-hitung terhadap jiwanya, terhadap segala keinginan, yaitu keselamatannya untuk di negeri akhirat. Ini ciri-cirinya. Kalau panjenengan ada 3 ciri-ciri ini, maka Anda, menurut Yahya bin Mu'ad, termasuk golongan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, kemudian disebutkan, qala ulama'una, berkata ulama-ulama kami, diantaranya itu Abu Miljas, Duhaq, Ikrimah, Ibnu Zaid, dan selain mereka. Yang dimaksud yaitu bertobat kepada Allah dalam waktu yang dekat adalah itu sebelum menyaksikan malaikat maut, sebelum ketidaksadaran mengalahkan seorang atas dirinya. Maksudnya adalah sing jenengane tobat dalam waktu yang dekat menurut kemudian Abu Miljas, Duhaq, Ikrimah, Ibnu Zaid, dan selain mereka sebelum malaikat maut datang. Berikutnya, sebelum ketidaksadaran manusia mengalahkan dirinya. Karena kita tahu, sing jenengane ketidaksadaran mengalahkan dirinya ada 2 hal. Satu, dia memang tidak ingat kepada Allah di waktu-waktu dia sehat. Deweke memang waktu-waktu dia sehat, punya nikmat yang banyak, dia tidak sadar di dalam hidupnya. Sungguhnya dia memiliki tujuan hidup yang sesungguhnya itu terhadap kehidupan akhirat. Orang yang seperti ini juga disebutkan orang yang tidak sadar. Gampangnya bahasanya direct, wong ora ending. Kan seperti itu. Nah, orang yang seperti ini, kalau dia kemudian bertobat, jangan sampai kemudian waktu-waktu itu mengalahkan dirinya. Maka yang dimaksud dari bertobat kepada Allah dalam waktu yang dekat, sebelum ketidaksadaran terhadap permasalahan hidup yang ada di dalam kehidupan dunia, mengalahkan dirinya. Kalau sudah mengalahkan dirinya, boleh jadi nanti sampai tua, manusia kemudian susah untuk bertobat kepada Allah. Sampai kan sering nemoni, anak wong usianya 70 tahun, 80 tahun, orang jere malah tambah tobat kepada Allah, malah tambah dadi kising senengane wong, dia tidak sadar mengalahkan dirinya ketidaksadarannya itu. Yang kedua, kalimat ketidaksadaran mengalahkan dirinya maksudnya adalah tatkala manusia itu sedang menjemput kepada kematian. Sampean agak menjemput kematian jenengane ketidaksadaran mengalahkan dirinya. Pada saat itu Anda panjenengan hanya tertuju kepada permasalahan sakaratul maut. Mulane wong terkait masalah dalam kondisi yang seperti itu, tatkala ditalkin yang berbicara masalah keimanannya di dalam hatinya. Mulanya kan angel, wong ngucap la ilaha illallah di akhir hayat. La ilaha illallah susah. Kalau memang betul-betul, kalau memang bukan karena karunia dari Allah, susah untuk manusia berucap kalimat itu pada kalimat terakhir di dalam hidupnya. Makanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, sampai titik ini. Qala ulama'una, walaqad sungguh telah berkata, alangkah bagusnya yang disebutkan oleh Mahmud Al-Waraqi, di mana dia berkata Mahmud Al-Waraq, qadim bin nafsika taubat marjuah, utamakanlah di dalam dirimu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai harapan sebelum kematian. Kalimatnya utamakanlah bertobat terhadap dirimu sebagai harapan sebelum kemudian ke dalam kita menjemput terhadap permasalahan kematian. Karena kita tahu yang namanya kemudian bertobat kepada Allah sebelum mati, ini adalah sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup. Manusia yang jarang bertobat kepada Allah susah untuk kemudian dia menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian ulama ini menyebutkan utamakna sampean ke tobat sedurung mati.
Nah terus panjenengan bertanya, nah kapan waktune? Kalimatnya sebelum mati. Sebelum mati ini luas. Bisa masa muda, bisa kemudian masa tua, bisa kemudian tatkala dia masih belum ditumbuhi uban, masih sehat, masih sakit sebelum dia mati. Oh, kayak sedurunge mati. Cuma permasalahannya hari ini kalimat sebelum mati itu seakan-akan dihususkan yang namanya mati tidak tahu waktu dan kapan kemudian itu akan terjadi pada setiap manusia. Kalau suatu saat kemudian kita semuanya menunda-nunda taubat, boleh jadi kemudian kematian itu lebih mendahulunya sebelum dia kemudian melaksanakan taubatnya. Kadang-kadang kan anak wong lah esuknya taubat lah. Nek usiaku umur kira-kira 40 tahun. Iya nek tekan. Kan seperti itu lah. Lah esuk insyaallah yang dapat seminggu maning. Wah, iya nek tekan seminggu, nek tekan. Itu seperti itu maksudnya. Ya, berarti kalimat sebelum mati seakan-akan menunjukkan ya begitu panjenengan mendengar kalimat ini maka langsung bertobat kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, waqabala sebelum pula hadazil lisani, sebelum pula kemudian lisan itu keluh untuk mengucapkan kata-kata. Sampai kene deleng wong kerep mati, kan keluh lisannya. La ilaha illallah. Di sana kelu. Kayak paling-paling iya, malam meripatnya kadang-kadang mengatakan putih-putih tok. Ya kan? Kelu. Tidak sebagaimana ulama dulu. Nek ulama dulu lah Masya Allah. Malah tatkala posisi seperti itu masih bisa menyampaikan satu hadis. Dari ini sebutkan satu hadis kemudian mati. Masya Allah. Sampean mengesuk bisa ini, Masya Allah ya. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslim meninggal. Masya Allah. Seperti itu. Dan berikutnya, main sampai titik ini. Badri bihi, dan bersegeralah untuk senantiasa bertobat sebagai ketenangan jiwa atau wahai jiwa-jiwa yang tenang, karena tobat itu adalah harta kekayaan, simpanan kekayaan, dan kemudian bekal bagi orang-orang yang kembali. Dan orang-orang yang kembali itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Sing jenengane orang yang baik, orang yang kemudian kembali kepada Allah, maka itu adalah orang yang memiliki banyak bekal. Orang yang kemudian banyak memiliki persiapan, dan orang yang memiliki persiapan itu harus memiliki wadah. Wadahnya itu adalah bertobat kepada Allah. Karena panjenengan nek tobat, dosane dimaafkan oleh Allah, dan kemudian dibuka lembaran baru, seakan-akan dulu lembaran yang penuh dengan hitam putih. Begitu panjenengan tobat, maka panjenengan ditukar dengan bukunya yang putih mulus pada saat itu. Dosa-dosanya yang hitam ditutup dengan yang putih semuanya. Panjenengan tinggal menuliskan, yaitu putih itu apakah kemudian kita tulis hitam kembali atau kita jaga kebersihannya supaya tidak ada hitamnya lagi. Maksudnya begitu bertobat, Anda itu menjadi bersih dari segala dosa. Apakah selanjutnya kemudian Anda akan mengulangi dosa-dosanya itu, lantas kemudian putihnya itu berubah menjadi hitam-hitam kembali, atau kemudian dengan jaga putihnya itu supaya tetap menjadi putih bersih, orang-orang yang senantiasa banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Di antaranya sampai inilah. Tadi besok sampai, kalau besok itu syarat-syarat tobat ada 4. Dan kalau menurut riwayat yang lain syarat tobat ada 6. Kalau di sini berarti ada 2. Nanti syarat tobat ada 6. Ulama yang lain menyebutkan syarat tobat ada 4. Ulama yang lain menyebutkan ada 3. Berarti ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 10. Ya, itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Atau mungkin ditambahkan. Kalau tidak kita tutup. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.